Selamat berjumpa kembali dengan saya Samuel Tarigan dari Harapan Bangsa Business School. Kita memposisikan diri sebagai kuliah online nomor 1 Indonesia. Mengapa? Karena kita punya skill set di bidang digital marketing dan teknologi. Gabungan keduanya ini sangat langka di Indonesia. Bahkan mungkin belum ada perguruan tinggi yang mendalami keduanya secara bersamaan. Sekolah digital marketing kebanyakan di luar kampus. Pengetahuan teknologi ada di Fakultas Teknik. Tetapi gabungan keduanya ada di HBBS dan di ITHB. Dan skill set ini menjadi skill set yang sangat penting di masa depan. Oleh karena itu, Anda seharusnya semangat sekali belajar dan mencoba hal-hal yang baru yang akan diajarkan di mata kuliah ini. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi dan revolusi industri keempat, semua bisnis akan go online. Persaingannya jadi sangat ketat di dunia online. Dan Facebook, Instagram, sosial media, Google SEO tidak lagi cukup menjadi bekal pengetahuan Anda untuk mampu bersaing di tengah-tengah penggunaan teknologi yang begitu canggih untuk bersaing dalam bidang digital marketing. Nah, Anda beruntung karena di THB Anda mendapatkan pengajar juga yang bukan hanya berpengalaman langsung di bidang digital marketing, tetapi juga certified. Saya sendiri dan Pak McLaren Hutagalung PhD, kami berdua mendapatkan sertifikasi di bidang digital marketing dari MIT, perguruan tinggi terkemuka di dunia. Nah, untuk belajar digital marketing, tidak cukup hanya dengan menghafalkan atau melihat, tapi ini adalah sebuah skill di mana Anda harus mempraktekkan apa yang Anda pelajari. Saya mendorong untuk saudara mencoba semua hal yang akan diajarkan di tempat ini. Semangat belajar, selamat mengikuti kuliah ini. Dalam kesempatan ini, saya akan mengajarkan tentang campaign planning. Bagaimana merencanakan sebuah campaign. Ini bagian yang sangat-sangat penting. Dan dalam sesi ini, saya akan menjelaskan sebuah template yang Anda bisa gunakan untuk memberikan frame, kerangka dalam Anda melaksanakan program digital marketing. Semangat terus untuk belajar, terus mencoba, sukses buat Anda. Setelah mengikuti kuliah ini, saya berharap saudara mampu, nomor 1, menjelaskan hubungan digital marketing dengan program marketing secara keseluruhan. Kedua, bisa menggambarkan digital marketing funnel, ya, customer stage-nya seperti apa, kemudian apa program marketing yang cocok di setiap stage, dan juga key performance indicator-nya, ya, matriks keberhasilannya. Ketiga, saudara mampu menyebutkan 6 pilar dari program digital marketing yang efektif. Keempat, bisa membedakan campaign dari content marketing. Yang kelima, saudara mampu mendefinisikan rencana kampanye, ya, campaign plan yang jelas, tujuannya apa, KPI-nya apa, siapa audiens, tema, dan seterusnya. Dan terakhir, saudara mampu merancang sebuah customer experience atau user experience dan engagement dengan customer. Ya, jadi ini 6 tujuan sesi ini. Saudara cek kembali di akhir kuliah ini apakah saudara sudah menguasai hal-hal ini. Saya akan bagi ke dalam 4 bagian. Kuliah ini yang pertama adalah hubungan digital marketing dengan overall marketing plan. Karena marketing tidak hanya digital marketing. Oke? Kemudian bagian kedua nanti tentang funnel dan 6 pilar. Kemudian bagaimana melakukan campaign planning yang baik. Dan terakhir menyusun sebuah rencana untuk engagement dengan customer. Ya, baik. Saya ulangi sedikit pelajaran marketing. Traditional marketing. Kotler style. Ya, saya harap Anda masih ingat. Program digital marketing itu harus dimulai dengan program marketing keseluruhan yang jelas. Jadi harus ada marketing strategi. Strategi pemasaran pada intinya menjawab 2 pertanyaan. Who will we serve and how will we be different from our competitors? Yaitu STDP. Ya, jadi kalau Anda ingat marketing strategi, intinya STDP. Segmenting dan targeting yang di kiri ini adalah untuk menjawab siapa yang mau kita layani. Ya, segmentasi itu bagaimana saya membagi pasar berdasarkan demografi, geografi, psikografi, ya. Kemudian targeting, saya pilih yang mana di antara segmen pasar tersebut. Alasannya kenapa? Apakah growth-nya tinggi? Apakah Anda punya kemungkinan berhasil tinggi di sana dan seterusnya. Saya tidak akan mengulangi lagi, ya, tetapi Anda harus punya definisi ini sebelum bisa melakukan digital marketing.
Ya. Jadi who will we serve? Jawab dulu. Kedua, how will you be different from your competitors? Ya, jadi diferensiasi dan positioning. Diferensiasi, bagaimana penawaran produk Anda itu berbeda dari kompetitor. Bisa fiturnya, dari segi manfaatnya, ya, dari segi emotional benefitnya, di sebelah mana diferensiasinya. Dan terakhir, positioning. Bagaimana Anda menempatkan produk Anda di mata konsumen. Ya, jadi di benak konsumen itu tentu ada sebuah peta, map, ya, dan Anda diletakkan di sebelah kanan, kiri, atas, bawah. Yang sumbunya juga Anda harus tentukan dulu. Bagaimana Anda ingin memposisikan produk Anda di mata konsumen. Ya, jadi saya suggest Anda ulangi pelajaran marketing, karena tanpa marketing strategi, maka digital marketing pun tidak ada gunanya, tidak ada arahnya. Ya, dan tujuan kita adalah create value for targeted customers dan capture value from them. Ya, ulangi lagi pelajaran marketing Anda. Ya, sekali lagi, STDP, yaitulah disebut marketing strategi. Nah, output dari marketing strategi biasanya adalah sebuah positioning statement. Positioning statement yang jelas. Ya, ini output dari sebuah strategi yang jelas. Anda harus bisa menyusun kalimat seperti ini. Sebuah statement, ya, yang meringkas strategi Anda dalam bentuk seperti ini. Untuk siapa? To which target segment and needs? Ya, with which segments? Ya, our brand is what concept that has what differences. Ya, jadi untuk target segmen dan kebutuhan yang mana, brand Anda itu akan menjadi produk konsep yang seperti apa, yang berbeda dari semua produk lain dalam hal apa. Ya, jadi kalau Anda sudah bisa menulis positioning statement, artinya Anda sudah melakukan STDP yang baik. Tapi kalau Anda belum melakukan STDP, Anda harus lakukan dulu segmentasi, pilih targetnya, lalu diferensiasikan produk Anda dan posisikan terhadap kompetitor. Nah, ini contohnya. To young active soft drink consumers who have little time for sleep. Nah, jadi ini target segmen ya. Muda, peminum soft drink yang waktu tidurnya singkat. Ya, Mountain Dew, ini mereknya, brandnya, adalah soft drink that gives you more energy. Jadi soft drink yang mengandung high calorie, ya, high energy. Itu konsepnya. Minuman soft drink yang memberikan energi, ya. That any other brand more energy than any other brand because it has the highest level of caffeine. Jadi langsung positioning terhadap kompetitor. Kalau kita ngomong positioning pasti ada kata kompetitor, ya. Jadi produk ini perbedaannya dari semua kompetitor adalah dia memiliki tingkat kafein yang paling tinggi. Ya. Nah, with Mountain Dew you can stay alert and keep going even when you haven't been able to get a good night's sleep. Ya, jadi itu dia positioning statement dari produk Mountain Dew ini. Ya, jadi kalau Anda akan melakukan digital marketing, pastikan Anda sudah bisa mendefinisikan siapa target segmennya, kemudian brand Anda apa, kemudian konsep produknya apa, ya, dan perbedaannya terhadap kompetitor apa. Ya. Jadi ini tidak hanya berlaku untuk digital marketing, tapi juga untuk offline marketing. Oke? Nah, setelah Anda melakukan positioning statement, marketing strategi, STDP yang jelas, maka Anda menerapkannya dengan melakukan marketing mix, bauran pemasaran 4P. Product, price, place atau distribusi, dan promotion. Ya, masih ingat ya, produk misalnya mau berapa jenis produknya, kualitas yang kelas mana, atas, menengah, bawah, desainnya yang seperti apa, fitur produknya seperti apa, brandnya apa saja, packagingnya seperti apa, servisnya seperti apa, ya. Kemudian price, apakah Anda akan menerapkan list price atau ada diskon, kemudian ada allowance untuk para reseller, ya, artinya ada komisi. Payment periodnya seperti apa, termsnya apakah bayar DP atau harus lunas dulu atau bisa kredit. Nah, ini semua keputusan yang harus diselesaikan dulu sebelum Anda masuk ke digital marketing. Place, distribusinya, channel-channelnya lewat toko apa saja, apakah Anda punya offline outlets, online outlets, apakah jual sendiri di toko sendiri atau lewat reseller. Nah, kemudian inventorinya mau berapa, transportasi menggunakan apa, pengirimannya, logistiknya, adakah inventory, dan seterusnya. Ya. Nah, ini saya tidak akan ulangi karena ini bagian dari mata pelajaran
marketing. Nah, jadi setelah Anda tahu tadi strategi yang kuning ini ya, siapa customernya dan perbedaan Anda, internet positioningnya seperti apa, maka Anda harus buat produk yang sesuai untuk target customer dengan perbedaan juga yang sesuai. Pricingnya juga harus sesuai untuk target customer dan juga positioningnya sesuai. Place-nya juga begitu. Dan tentu saja akhirnya promotionnya. Nah, promotion iklannya, kemudian sales personalnya, kemudian ada promonya seperti apa, PR-nya seperti apa. Ya, nah ini promotion ini kebanyakan orang berpikir dia langsung masuk sini tanpa melalui tahapan strategi, sehingga nanti akhirnya jadi rancu dan tidak tajam program digital marketingnya. Oke? Nah, program promosi inilah yang sebenarnya di-address atau kita bahas dalam mata kuliah digital marketing. Jadi dengan demikian, kalau Anda masih ingat pelajarannya urutannya, strategi dulu, ini selesaikan, yaitu SDP. Lalu marketing mix, kita selesaikan dulu produknya, price dan place-nya. Dan kita akan bahas promotionnya khusus. Ya, dan inilah bagian mata kuliah digital marketing. Karena digital marketing banyak berkaitan dengan aspek promosi. Jadi asumsi mata kuliah ini Anda sudah selesaikan strategi dan juga 3P yang lain. Sekali lagi ya, asumsi mata kuliah digital marketing Anda sudah selesaikan STDP plus 3P ini sudah selesai. Ya, dan kita akan bahas secara mendalam promotionnya seperti apa. Oke? Nah, promotion tentu sekarang kita pakai garis besar dua kelas ya, dua kelas utama promosi yaitu offline dan online. Ya, untuk offline contohnya lewat jejaring, networking. Mungkin Anda buat meeting, bicara di banyak tempat, bikin seminar, bikin publikasi, direct mail, cold calls, pameran, trade shows ya, bikin brosur, flyer. Nah, ini zaman dulu banyak sekali. Tapi sekarang orang justru lebih banyak menekankan yang digital marketing yang biru ini, sosial media, bikin webinar, video calls, kemudian zoominar, email, search, strategi, online advertising, online conference. Ini justru yang sebelah kiri ini yang menjadi tulang punggung sekarang untuk pemasaran. Ya, jadi yang online ini Anda harus kuasai dan kita hanya bahas yang sebelah kiri ini. Inilah yang kita sebut digital marketing. Ya, jadi pertanyaan saya, apakah digital marketing satu-satunya hal yang dipikirkan oleh bagian pemasaran? Ya tidak. Pertama, Anda harus pikirkan tidak hanya program digital marketing, tapi juga offline-nya seperti apa. Ya, karena ini bukan ditinggalkan. Billboard, sebagainya itu masih dipakai. Ya, jadi digital marketing, online dan offline. Tapi ini berdua kan, dua-duanya ini hanya aspek dari promotion. Product, place, apalagi tadi, price, ya serta STDP itu juga bagian dari tugas Anda sebagai seorang marketer. Ya, jadi sudah jelas ya, apa hubungan marketing dengan digital marketing? Digital marketing adalah membahas implementasi dari strategi marketing dalam hal promotion secara online. Ya, jadi implementasi strategi marketing STDP ya melalui promosi, karena ada yang lain ya, produk, price dan place tadi dalam hal promosi yang dilakukan secara online. Oke? Jadi itu hubungannya. Saya harap Anda bisa jelaskan. Ya, sekali lagi Anda ulangi nanti. Baik. Sekarang saya akan masuk ke dalam inti dari mata kuliah ini, yaitu digital marketing funnel dan 6 pilar dari sebuah program digital marketing yang efektif. Saya praktisi juga, melakukan banyak digital marketing, dan setelah kami merumuskan funnel yang sistematis serta 6 pilar ini, maka barulah kita bisa mengelola program digital marketing dengan baik. Kenapa? Karena digital marketing bukan hanya pasang iklan di Instagram atau di Facebook. Jauh lebih rumit daripada itu. Kompleks. Ini dunia yang sangat kompleks. Dan Anda berpotensi menghabiskan uang jutaan, ratusan juta, miliaran tanpa hasil kalau Anda tidak mempunyai sebuah kerangka kerja yang baik. Kerangka kerja atau framework. Dan saya akan jelaskan frame-nya lewat yang disebut dengan marketing funnel dan juga 6 pilar dari sebuah program digital marketing yang efektif. Oke? Nah, inilah yang disebut digital marketing funnel. Ada 5 kegiatan yang Anda harus lakukan. 5. Pertama, melakukan planning. Mendefinisikan goal dan strategi secara keseluruhan dulu. Ya.
Jadi ini Anda harus membuat planning yang sangat baik. Karena Anda bisa terjebak langsung melakukan banyak hal tanpa sebuah strategi dan goal yang jelas. Dan itu akan menjadi sebuah nightmare. Kacau ya. Nah, yang kedua, reach. Apa itu reach? Memperluas audiens. Memperluas audiens. Jadi bagaimana Anda mendapatkan awareness yang sangat maksimal. Karena apa? Pada saat ini customer Anda hanya melakukan eksplorasi. Saya perlu nggak ya barang itu? Kelihatannya saya lihat iklan ini mungkin maybe I need this. Dia belum tertarik akan produk Anda, dia belum tahu produk Anda. Dia baru aware. Jadi tujuan dari reach ini umumnya adalah untuk menciptakan awareness, ya, kesadaran akan produk Anda. Jadi tujuannya di sini adalah mencapai sebanyak mungkin orang yang aware tentang ada produk Anda, belum membujuk mereka untuk membeli. Baru membuat mereka tahu Anda tuh ada di market, yaitu reach. Nah, key measure-nya apa? Keberhasilannya. Satu, adalah audience volume. Seberapa banyak audience dari iklan Anda. Kemudian audience quality, orang yang seperti apa yang melihatnya. Kemudian audience value and cost, berapa banyak biaya yang Anda habiskan untuk mendapatkan audience tersebut. Ya, jadi apa yang Anda lakukan di sana? Pertama adalah invest dalam always on content. Nanti saya akan jelaskan apa itu always on. Yaitu iklan yang sepanjang tahun sebenarnya iklan tapi tidak bicara tentang produk Anda. Sifatnya educational atau entertainment. Itu yang kita sebut content marketing. Jadi untuk membuat customer tahu, oh ini yang buat petunjuk tentang cara belanja online itu ITHB. Ya, nah konten itu kan berguna. Tidak bicara tentang ITHB-nya, tapi bicara tentang kuliah online misalnya. Bagaimana menjadi student online yang baik. Nah, itu konten namanya, konten marketing ya. Itu disebut always on karena itu tidak ada musimnya. Bahkan beberapa yang sukses akan disebut menjadi evergreen. Ya, kalau misalnya petunjuk cara masak, Anda mungkin katakan pabrik kecap lalu bikin resep yang akhirnya jutaan orang suka resep itu. Itu menjadi evergreen. Anda akan gunakan video itu untuk sepanjang tahun, sepanjang masa. Orang akan refer akan konten Anda. Ya, itu yang disebut always on. Ya, jadi baik secara organik maupun secara berbayar, paid, ya bisa search, bisa social media, bisa PR, bisa display, bisa pakai influencer. Tujuannya di sini sekedar banyak orang tahu. Nah, itu ya, reach. Yang ketiga, act, yaitu upaya kita untuk menghasilkan calon customer yang kita sebut dengan leads. Ini istilah yang penting ya, leads. Jadi di tahap ini, act ini, kita ingin mendapatkan sebanyak mungkin leads. Jadi bukan orang hanya tahu, tapi juga menjadi calon customer. Yang disebut leads berarti kita bisa mengontak mereka, kita tahu namanya, kita tahu nomor teleponnya, kita tahu emailnya. Seorang yang bisa kita hubungi, itu tandanya dia menjadi leads. Dan dia orang yang berminat akan produk kita. Ya, jadi bukan sembarang Anda database, punya banyak nama, itu belum tentu jadi leads. Leads adalah orang yang punya minat calon customer Anda. Itu kita sebut dengan leads. Nah, di tahap ini customer sedang melakukan decision making. Dia mungkin sudah punya kebutuhan tapi sedang membandingkan beberapa produk. Jadi tindakan Anda adalah membuat pertama customer persona. Ya, Anda harus tahu berbeda satu customer dengan customer lain. Itu kita sebut dengan persona. Ya, persona ini adalah sebuah tokoh gambaran tipikal dari customer Anda. Biasanya satu perusahaan punya 3, 4, 5, bisa 6 persona. Jenis customer yang diberi nama, Anda tahu siapa mereka, stylenya seperti apa, kebutuhan mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, tujuan mereka apa, kebutuhan produknya seperti apa. Itu kita sebut customer persona. Jadi di tahap ini Anda harus membuat persona dan konten yang menjawab kebutuhan mereka, ya, sehingga Anda bisa mengubah orang yang tadi aware itu sekarang menjadi leads. Artinya dia mau meninggalkan nama, mau meninggalkan nomor telepon, email, sehingga Anda bisa kontak untuk di follow up. Jadi ukuran keberhasilannya apa? Nomor satu adalah leads. Berapa banyak leads yang Anda dapatkan? Jadi program act yang berhasil, di sini ada banyak program ya, adalah seberapa banyak leads yang Anda dapat. Kemudian time on site. Kalau ada orang yang lihat iklan Anda, mungkin di Instagram, dia klik, lalu dia mengunjungi website Anda, seberapa lama dia ada di website Anda, di situs Anda. Jangan-jangan hanya 10 detik dia bounce, ya. Nah, itu ukuran keberhasilannya. Tentu nggak hanya ini, tetapi yang sejenis dengan ini. Kemudian apalagi? Subscribers.
Jadi kalau seorang calon customer mulai subscribe, berarti dia sudah menjadi leads karena dia menunjukkan keseriusan, ketertarikan akan produk Anda. Likes, shares, apalagi kalau dia sampai shares ya, berarti dia sangat potensial jadi customer Anda. Dan sebagai marketer, digital marketer, you'd better know these people. Ya, harapannya Anda punya nama-namanya, bisa dikontak dong, Instagramnya, teleponnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah dia menjadi calon customer, kita ingin jadikan dia di tahap keempat, convert dari calon menjadi customer beneran. Ya, jadi itu istilahnya conversion. Terjadi purchase, terjadi pembelian, terjadi sales. Itulah disebut dengan conversion. Tentu waktu seseorang dari calon customer menjadi dari orang yang aware menjadi calon customer, itu kita sebut juga sebuah conversion. Tapi conversion yang pada tahap akhir, karena conversion bisa terjadi bertahap ya, dari baru yang aware menjadi cold leads, biasanya disebutnya cold leads, kemudian jadi warm, kemudian jadi hot leads, dan akhirnya jadi customer. Itu semua conversion ya. Nah, tentu conversion yang terakhir adalah pada saat terjadi sales, purchase ya. Nah, jadi Anda bisa melakukan otomasi marketing, di follow up secara otomatis, dikirimkan pesan secara otomatis, bisa melakukan retargeting. Ya, jadi diingatkan kembali, dia buka Facebook, keluar lagi informasi produk yang dia pernah cari di Google. Besok dia buka Instagram, keluar lagi, itu diikuti terus. Dia baca email, loh, kok masih tentang itu? Berarti dia diikuti, itu namanya retargeting. Ya, jadi Anda buka satu media, keluar lagi media lain, informasinya sama, mengejar lagi. Ya, tentu Anda pernah mengalami itu, kita sebut retargeting. Ini adalah upaya untuk melakukan conversion. Ya. Kemudian ukuran keberhasilannya tentu salesnya berapa? Ya, revenue-nya berapa? Profitnya berapa? Karena Anda mungkin terapkan diskon. Ya, sehingga walaupun salesnya banyak, bisa saja sebenarnya profitnya kecil. Ya, jadi ukurannya bisa sales, bisa revenue, bisa profit, bisa juga berapa terjadi conversion, berapa pembelian, berapa unit, end order value, berapa nilai order dari customer, ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan penjualan di sini ukuran keberhasilannya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah engage. Ya, yaitu bagaimana mendorong customer untuk beli lagi. Jadi tidak satu kali. Ya, jadi kita di sini tahapan pembelian, ya, si pembeli itu, customer itu bukan lagi explore, bukan lagi sedang memilih, decision making, bukan lagi purchase, tapi dia sudah advokasi. Artinya dia malah ngajak orang lain. Advokasi ini artinya dia menjadi duta buat Anda, menjadi seorang yang merekomendasikan produk Anda. Jadi di tahap ini, Anda sebagai digital marketer harus berpikir bagaimana melakukan social media marketing supaya si pembeli ini juga mulai mengajak orang lain. Misalnya dengan melakukan social proof. Nanti saya akan memberikan contoh. Apa itu social proof? Dia sendiri juga melakukan repeat sales. Selain ngajak orang, dia juga repeat sales. Dan bahkan bisa membawa customer baru, refer, ya, kasih nama buat Anda, ya, calon customer yang bisa diajak oleh Anda menjadi customer, ya. Nah, jadi Anda harus melakukan membuat program yang disebut dengan customer loyalty, ya, dan Anda harus tahu apa yang mendorong orang jadi loyal. Nah, ukuran keberhasilannya misalnya apa? Berapa banyak repeat purchase, ya, kemudian kepuasan akan produk Anda, akan brand Anda. Nah, itu bisa menjadi ukuran keberhasilan tahap engage. Advokasi, berapa banyak customer baru yang dia bawa, direkomend. Oke? Nah, jadi sebagai digital marketer, Anda bukan hanya pasang iklan, ya, tetapi di tahap mana dulu nih? Pertama, buat goals dan strategi yang bagus, melakukan reach, melakukan act, melakukan convert, dan melakukan engage. Dan Anda lihat di sini, dari atas yang lebar menjadi sempit, ya. Jadi biasanya yang aware tuh banyak, ya, di sini yang aware, terus yang jadi leads lebih sedikit, cold leads lebih banyak, warm leads lebih kecil, biasanya lebih sedikit, hot leads semakin kecil, dan yang convert menjadi customer lebih kecil lagi, ya. Dan dari customer yang puas dan repeat sales lebih kecil lagi, dan yang ngajak orang lebih kecil lagi. Tapi ini semua harus dilakukan. Sebagai digital marketer, melihat gambar ini nih, susah. Kalau Anda belum pernah lihat gambar ini, Anda akan tiba-tiba, oh iya, saya harus ngajak orang, buyer get buyer, saya harus bikin seminar juga, oh iya, saya harus bikin email follow up, oh iya, saya harus pasang artikel, oh iya, saya harus buat video di YouTube. Wah, ada ribuan kegiatan yang saling berkompetisi tanpa Anda dapat mampu menilai, ya, hubungan satu dengan yang lain. Nah, ingat gambar ini. Pertama buat plan,
kemudian reach dulu, kemudian act, dapatkan leads, kemudian convert dan engage. Ya, jangan berhenti di conversion, udah penjualannya udah selesai. Sayang ya, hal-hal yang lengkap itu siklusnya harus dilakukan secara sistematis seperti ini. Oke? Jadi ini salah satu gambar terpenting yang Anda harus punya, dan Anda bisa dapatkan informasi lebih lengkapnya di Smart Insights. Smart Insights itu memiliki banyak program edukasi buat Anda kalau Anda mau mendalami digital marketing. Ya, saya sangat rekomen karena saya juga dulu direkomend dari MIT. Ini situs yang sangat-sangat bagus untuk Anda belajar. Oke? Nah, kemudian 6 pilar efektif digital marketing. Ya, jadi kegiatan tadi apa? Reach, kemudian act, convert, dan engage tadi memerlukan 6 hal ini untuk bisa berjalan. Ya, pertama harus ada planning dan governance. Ya, bagaimana perencanaan di setiap tahap dan organisasinya, pengaturannya seperti apa? Siapa yang mau mengatur yang mana? Struktur tata kelolanya, governance-nya. Siapa yang mengatur apa gitu ya? Jadi harus diputuskan. Yang kedua, goals dan measurement. Tadi Anda lihat ya, di setiap tahap memang harus ada KPI-nya. Key Performance Indicators, ya. Jadi harus ada target-targetnya seperti apa dan mengukurnya seperti apa bahwa itu berhasil atau tidak. Kemudian media yang digunakan apa? Harus didefinisikan di setiap stage tadi. Kontennya apa? Kemudian experience customer seperti apa? Ini harus dipikirkan. Ya, di setiap tahap itu ada customer akan berinteraksi dengan Anda. Dan Anda harus memikirkan seperti apa pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan Anda. Kemudian conversational messaging, ya, bagaimana Anda berhubungan secara conversation ya, jadi bisa mungkin WA atau lain. Ini juga bagian yang penting dari digital marketing. Anda harus bisa berkomunikasi dua arah dengan customer. Ya, jadi ini hal-hal yang harus Anda bahas, Anda rencanakan, disebut dengan 6 pilar. Ya, coba ya, planning and governance. Strategik inisiatif apa yang ada di perusahaan Anda? Ya, apakah perusahaannya mau jadi perusahaan online saja atau online offline? Strateginya mau masuk Indonesia saja atau Jawa Barat saja? Itu kan termasuk strategik inisiatif dari perusahaan Anda. Itu harus dipertimbangkan. Yang mana yang Anda akan support? Ya, kemudian marketing integration, bagaimana dihubungkan dengan yang offline-nya? Ini bagian penting di setiap planning tadi, di stage tadi ya, reach, kemudian act, convert, dan engagement. Anda harus gabungkan dengan yang offline-nya seperti apa. Itu yang kita sebut dengan marketing integration. Termasuk tadi place, distribution, price, dan promotion tadi, dan produk ya. Kemudian digital transformation. Apakah perusahaan Anda sudah full digital atau baru mau transisi digital? Nah, ini seperti apa? Ya, jadi pertimbangkan dan identifikasikan dampaknya terhadap program digital marketing Anda. Pikirkan ini, transformasi digital di perusahaan Anda. Kemudian business and revenue modelnya seperti apa? Apakah langganan? Apakah jual produk itu harganya fix atau ada volume discount? Atau Anda membership, freemium, ya gratis, tapi juga habis itu kalau mau upgrade bayar premium. Ini bisnis modelnya harus Anda perhatikan. Kemudian apalagi budgetnya, tentu ya, budget marketingnya berapa dan return on investment-nya seperti apa targetnya, berapa persen return yang diharapkan. Sistem, ya, sistem kerjanya seperti apa, strukturnya, organisasinya siapa, nangani mana, ini harus dipikirkan. Kemudian proses kerjanya, urutan kerjanya, flowchart-nya, kalau udah dapat data, lead, siapa yang ngurus data, siapa yang bagi-baginya, terus siapa yang follow up, lalu lapornya ke siapa. Nah, ini SOP-SOP yang harus dibuat semua. Ya, jadi menjadi digital marketer, Anda jangan hanya berpikir itu sebatas memasang iklan. Ya, seluruh prosesnya coba dipikirkan. Resource, berapa orang tenaga yang Anda perlukan? Salesnya perlu berapa orang? Yang ahli membuat konten berapa? Ya, yang mengelola program-program di sosmed berapa orang dan seterusnya. Skill mereka harus punya apa? Kemudian marketing teknologi, pakai software apa? Software apa yang dibutuhkan? Hardware apa yang Anda perlukan? Nah, ini bagian yang harus dipikirkan oleh seorang digital marketer, ya. Kemudian saya bicara pilar kedua yaitu goal dan measurement, pengukurannya. Anda harus tahu forecast demand-nya seperti apa, bulan apa yang ramai, berapa volume penjualan yang ditargetkan. Kemudian KPI-nya seperti apa? Ya, berapa leads-nya? Ya, terus berapa conversion-nya? Terus berapa cost per leads? Cost per conversion seperti apa? Nah, ini harus direncanakan. Ya, bounce rate yang bounce dari website Anda ini juga harus direncanakan berapa targetnya.
supaya Anda bisa membuat sasaran. Kalau nggak pakai sasaran kan berarti kita asal-asal pasang iklan. Ya, kita nggak bisa menilai ini program berhasil atau tidak. Jadi harus ada digital KPI. Dan dashboardnya. Jadi nanti pelaporannya seperti apa? Kan nggak bisa sepotong-sepotong. Jadi Anda harus gabungkan berbagai laporannya. Berapa yang leads, berapa yang bounce, berapa yang di follow up, berapa hasilnya. Ini dalam sebuah laporan yang bisa digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan. Customer profile-nya seperti apa? Ini termasuk goals ya. Customer seperti apa yang Anda harapkan? Atribusi. Atribusi itu adalah program mana yang akan menyebabkan yang mana. Nah, ini mungkin saya nggak mau jelaskan dulu. Tapi itu atribusi adalah mengenal penyebab ya dari goal ini tercapai. Itu alasannya apa? Drivernya apa? Ya. Kemudian media. Ya, Anda harus definisikan pilar ini. Media ini terdiri dari ada yang disebut paid media, kita berbayar ya, pay per click, bisa bayar ada pay per impression, ada cost per impression ya. Kemudian media yang digunakan ada yang own, milik kita sendiri, situs kita, channel kita di YouTube, Instagram kita itu adalah own media. Kemudian ada earn media. Nah, earn media itu apa? Ini adalah publisitas, artikel tentang Anda yang dipublikasi bukan oleh Anda, tapi oleh pihak ketiga. Entah ada koran, ya koran elektronik, atau ada newsletter, atau apapun, situs-situs lain yang menceritakan tentang Anda. Itu yang disebut earn media. Harus direncanakan juga. Kemudian integrasi dengan yang offline. Nah, kemudian always on and campaign investment. Ya, jadi ini kadang-kadang Anda bayar untuk buat kampanye tertentu, atau ada yang always on. Jadi bukan campaign ya. Kalau campaign itu biasanya ada tujuannya spesifik, periodenya terbatas. Tapi kalau always on, tujuannya membuat awareness saja. Ya, jadi itu always on, ada terus. Kontennya seperti apa? Itu Anda harus pikirkan. Kontennya apa? Konten marketing. Tadi sudah saya jelaskan, konten marketing berarti isinya edukasi, ya, bukan tentang produk Anda sendiri. Kemudian konten yang untuk TOFU apa? Top of funnel, berarti orang yang masih cold leads ya, yang di atas. Di top itu iklannya seperti apa, kan beda kontennya sama yang middle funnel. Jadi mungkin dia udah middle funnel ini orang yang sudah agak warm, udah mau jadi hot, ya, itu disebut middle. Iklannya pasti beda dengan orang yang baru kenal produk Anda. Dan terakhir, bottom of funnel, ini orang yang sudah hot leads dan mau beli, segera mau beli. Nah, ini harus dibujuk, jangan tunggu, beli sekarang. Nah, jadi iklan yang TOFU mungkin cerita, kenapa Anda perlu produk ini? Iklannya banyak cerita, Anda perlu loh produk ini. MOFU yang di middle, Anda perlu produk ini dari saya loh, bukan yang merek lain. Nah, kalau dia udah yakin, baru masuk ke bottom funnel ya. Anda perlu belinya sekarang, jangan ditunda. Ya, marketer selalu mempush decision as soon as possible. Ya, jadi kalau Anda punya jiwa marketing, jangan biarkan customer Anda, ya saya mikir ya, nanti ya, minggu depan deh saya kontak lagi. Bagaimana kalau hari ini saya kasih diskon tambahan? Bagaimana kalau kamu ambil keputusan sekarang, saya kasih bonus? Nah, itu jiwa marketing gitu. Jadi jangan, nggak apa-apa, mikir dulu deh. Tanya dulu ya sama keluarga, 2 tahun lagi nanti balik lagi ya, 2 tahun lagi dia udah lupa sama saudara. Ya, jadi nggak seperti itu. Ya, jadi penting sekali mempush decision. Nah, itu yang BOFU itu biasanya iklannya hanya hari ini atau sampai besok. Nah, itu BOFU. Ya, itu kontennya beda. Jadi kemudian pengalaman customer berinteraksi dengan Anda. Waktu dia ke website Anda, situsnya menyenangkan nggak? Ya, journey-nya seperti apa? Atau susah sekali nyari informasi produk yang dia perlukan? Ya, nah itu harus diperhatikan. Landing page, ketika dia klik iklan Anda di Facebook, iklan Anda di Instagram, lalu dia mendarat di sebuah halaman di situs Anda, isinya apa? Nyambung nggak dengan iklannya? Jangan-jangan nggak nyambung. Ya, kalau nggak nyambung, orang kecewa, langsung bounce. Ya, artinya dia tinggalkan situs itu. Kemudian multi-channel path to purchase. Kadang-kadang untuk masuk ke bagian pembelian, kalau Anda menjualnya di online juga, ini bisa dari iklan A, langsung masuk ke page B, dari page B langsung ke penjualan, sales page atau final conversion page. Tapi ada banyak channel, ya, ada banyak kemungkinan orang sampai ke page tempat Anda bertransaksi tadi. Nah, itu harus dipikirkan semua channel-channel ini lewat mana saja. Ya, jadi pengalamannya jangan sampai ribet. Ya, kok kalau mau beli lewat eBay atau lewat Amazon, seperti apa? Nah, kalau langsung jual ke situs Anda, pengalamannya seperti apa? Ya, ini contohnya aja, kalau hotel biasanya dulu lewat agent sama langsung tuh beda harganya dan beda fasilitasnya, beda kamar yang tersedia.
Nah, pengalamannya tidak menyenangkan kalau buat beberapa customer. Kenapa? Karena berarti saya harus cek dua-duanya. Jangan-jangan hari ini lebih bagus yang cek websitenya langsung. Ya, karena penawarannya bisa beda dengan yang lewat katakan dari Traveloka atau dari Expedia. Ya, jadi itu dia. Kemudian bagaimana mengoptimalisasi conversion supaya jadi maksimal. Ya, pengalamannya jadi mudah. Ya, dari tertarik langsung beli saat itu karena websitenya bagus dirancang supaya dia bisa langsung convert. Ya, kemudian personalization karena customer journey, ya tadi dikatakan setiap customer itu masuk ke dalam salah satu persona, satu kategori kelompok pelanggan yang punya kesukaan dan ketidaksukaan tertentu, kebutuhan tertentu yang maunya situs Anda itu bisa dipersonalize sesuai dengan interestnya dia. Ya, contoh saya dana reksa ya, saham, saya senang saham ya, udah menunya bisa banyak sahamnya, jangan harus masuk dari depan melihat seluruh jenis produknya dia yang miliki ya, misalnya ada reksadana, ETF, ada macam-macam, rumit banget untuk cari yang saya mau ya, harus dibuat gampang ya supaya sesuai dengan kebutuhan pribadi dari calon customer Anda ya. Kalau ada yang senang cari mutual funds ya biarlah mutual funds yang muncul di depan, bisa di set, itu disebut personalization. Kemudian tentu yang terakhir adalah tadi komunikasi dua arah dengan perusahaan, antara perusahaan dengan customer. Emailnya siapa yang nangani, berapa lama standarnya, jangan 2 minggu baru dijawab ya, orang udah lupa. Kemudian mobile messaging, ini juga sama, siapa ya, nomornya ada berapa, hotline-nya 1 atau 2 atau nggak pakai hotline, semua pakai nomor pribadi. Kemudian human assisted chat. Nah, kalau Anda pakai tenaga sales untuk menjawab kebutuhan customer, harus dilatih, jangan sampai kasih informasi yang salah. Juga harus dilatih, bukan hanya teknis bisa menjelaskan, tapi juga agresif. Ya, ini harus ada pelatihan. Kemudian otomasi dan CRM-nya, karena banyak menggunakan software sekarang, Anda bisa melihat leads itu bisa langsung tercatat di sebuah sistem dan didistribusikan kepada sales untuk di follow up. Ya, sehingga orang yang melanjutkan pembicaraan, dia bisa meneruskan pembicaraan yang sebelumnya sudah terjadi antara customer dengan perusahaan. Ya, jadi dicatat di sana, oh Pak Sam ini dulu pernah nanya produk saham, ya seperti ini, bagaimana membelinya secara online. Dan si perusahaan ketika kontak, ya dia tahu saya udah pernah dikontak sebelumnya dan sudah pernah nanya apa dan dijawab seperti apa. Saya tidak harus menjelaskan dari awal lagi, ya, dan itu akan meningkatkan kesan positif saya tentang perusahaan. Ya, jadi itu dia. Anda ingat sekali lagi funnelnya, mulai dari planning, reach, act, kemudian convert, dan engage. 6 pilarnya apa saja? Planning and governance, goals and measurements, medianya, kontennya, experience-nya, dan conversation-nya. Ya, jadi itulah ke-6 pilar dari digital marketing. Oke, jadi tolong diulang sekali lagi. Karena kedua slide tadi adalah 2 slide yang terlengkap dan terpenting yang Anda harus pelajari. Informasi lengkapnya ada di Smart Insights. Smart Insights ini salah satu konsultan digital marketing yang saya rekomen. Saya waktu mengambil kelas di MIT, mereka juga rekomen dari situs Smart Insights ini. Ya, Anda cek di situsnya, banyak sekali yang berguna buat Anda. Nah, kemudian kita akan masuk topik yang ketiga, yaitu bagaimana melakukan campaign planning, perencanaan dari sebuah campaign. Oke? Nah, saya akan bedakan dulu antara campaign dengan content marketing. Ya, tadi di awal saya sudah jelaskan apa itu content marketing. Saya ulangi sekali lagi. Content marketing adalah sebuah program untuk menyediakan informasi yang berguna untuk customer. Sifatnya bisa education, ya, jadi informasional, mendidik, memberikan informasi, ini loh cara menggunakan A, B, C misalnya. Dan entertaining, ya, jadi bisa menghibur atau juga bisa mengedukasi. Which matters for specific audience. Jadi informasi yang Anda sajikan itu memang penting buat audiens Anda. Ya, konten-konten tersebut menarik buat mereka. It is not about the product that a company sells. Ya, jadi bukan langsung tentang produk yang dijual oleh perusahaan itu. Tadi saya kasih contoh, saya ini customer dari sebuah perusahaan sekuritas dan saya ingin membeli saham lewat jasa aplikasi online. Maka yang menarik buat saya mungkin adalah pembahasan tentang saham-saham yang menarik misalnya.
maka konten-konten tersebut itu mungkin ditaruh di email, dikirim lewat email ke saya atau di website dia, apapun itu, isinya itu kan konten yang bukan menjual produk dia secara langsung. Tentu yang diharapkan adalah saya membeli lewat jasa broker dia, brokerage-nya dia, ya. Nah, tetapi dia akan membuat konten-konten yang secara umum saya perlukan. Itu tentang misalnya dunia ekuitas, dunia saham, dunia pasar modal. Nah, itu yang kita sebut konten marketing. Jadi, informasi yang berguna buat sekelompok audiens, sifatnya bisa mengedukasi atau menghibur, ya, yang bermanfaat buat mereka, tetapi tidak langsung menjual produk kita sendiri. Nah, jadi perbedaannya itu ada fundamental sekali ya, campaign based marketing dan content marketing. Kalau campaign, kampanye, ya, kalau pilkada itu kan kampanye, pilih saya. Nah, itu udah berbau menjual langsung. Jadi kampanye itu bisa menghasilkan hasil yang lebih cepat, tentu karena langsung to the point, ya. Ayo beli nih, saya produk ini beli sekarang. Jadi itu fast results. Tetapi content marketing itu membangun kepercayaan terhadap produk Anda. Ya, jadi kalau perusahaan sekuritas tadi sering membuat artikel yang berguna, lama-lama saya percaya, wah ini orang kayaknya ahli nih. Jadi saya punya trust. Dan akhirnya saya juga loyal sama perusahaan ini. Jadi tujuannya loyalty dan trust. Ya, dan itu dibangun dalam jangka panjang, over the time. Jadi perusahaan biasanya membutuhkan dua-duanya. Campaign perlu, yang langsung ada hasil, dan konten juga perlu. Konten marketing yang jangka panjang. Jadi istilahnya bukan konten ya, karena campaign pun pasti pakai konten. Betul nggak? Campaign ada kontennya. Sekali lagi ya, campaign pasti ada isinya. Jadi konten yang saya masukkan di sini adalah konten marketing. Tolong jangan hanya disebut konten. Konten marketing ya. Jadi konten marketing itu penting karena akan menjawab kebutuhan atau pertanyaan dari si audiens. Ya, dengan konten marketing Anda bisa dapatkan loyalty dan trust, bisa mengimprove juga conversion, bisa berhubungan, punya koneksi dengan customer, dan pada akhirnya juga nanti bisa menghasilkan calon customer atau leads. Ya, jadi ada yang disebut content marketing program di tahap awareness, interest, desire, action di sepanjang funnel, ya. Dan masing-masing bisa memiliki campaign sendiri yang biasanya adalah targetnya conversion. Yang disebut campaign biasanya targetnya conversion. Oke. Jadi seperti itu. Jadi ini tolong dikualifikasi ya, campaign and versus content marketing. Istilahnya content marketing. Nah, jadi content marketing itu program jangka panjang. Kadang-kadang disebut juga evergreen karena nggak perlu diupdate lagi. Kalau Anda buat resep tadi yang jadi referensi, semua orang akan baca terus-menerus, bertahun-tahun dipakai konten itu. Ya, untuk sebagai referensi bagi banyak customer. Jadi kalau ada ulasan saham yang bagus, mengenal saham, dunia investasi, dibuat dengan bagus videonya di YouTube, itu mungkin bisa jutaan orang kembali lagi, dan untuk jangka waktu yang sangat panjang bisa dipakai dan menjadi referensi. Itu disebutnya evergreen content, ya. Jadi kalau Anda punya 20 artikel, mungkin Anda akan mulai dapat traffic, mulai ada cold leads, ya, mungkin ada juga yang sharing dari interaksi dia, ya, wah ini page ini dia share sama orang lain. Tapi kalau Anda sudah punya 200 artikel jangka panjang, Anda bukan hanya dapat traffic, kemudian dia juga share sama orang lain, bukan hanya dapat cold leads, tapi mungkin Anda dapat warm leads, dapat sales, dapat awareness, dapat brand equity. Ya, jadi ini jangka panjang diperoleh. Ya, jadi membuat video-video, how to do this, how to do that, ya, artikel-artikel itu yang kita sebut content marketing. Nah, yang mau dibahas hari ini bukan content marketing, tetapi bukan di tahap reach ya, tapi lebih pada tahap act, mengubah potensial customer jadi customer. Itu yang kita sebut campaign. Makanya disebut campaign planning. Ya, saya tidak punya bahan khusus untuk hari ini menjelaskan tentang bagaimana membuat konten marketing yang bagus. Ya, dan itu perlu pelajaran sendiri nanti ya, bagaimana membuat konten marketing yang evergreen, ya, yang menambah kredibilitas akan produk Anda. Ya, tapi sekarang kita akan membahas khusus yang campaign yang ingin memberikan hasil secara cepat. Oke. Nah, jadi kita bicara campaign ya, campaign planning, bukan content marketing. Sekali lagi, campaign planning. Ya, ini beda dari content marketing. Nah, jadi di sini pilar 1 sampai pilar 4 untuk membuat campaign, ya, kalau Anda masih ingat ya, ada planning, ada goals, ada media, ada konten. Kita akan buat template. Saya akan berikan sebuah template bagaimana
membuat campaign, karena ini sering sekali jadi kelemahan orang-orang yang baru belajar digital marketing. Dia nggak punya template, jadi dia coba ini coba itu, banyak yang kelupaan. Tapi kalau Anda punya template, keempat pilar ini, pilar 1-4, planning, governance, goal, measurement, media, dan konten, ini bisa dibuat dalam sebuah table sehingga Anda nggak terlupa melakukan hal-hal yang memang harus Anda lakukan. Pilar kelima adalah experience. Pilar keenam adalah conversational messaging. Ya, ini nggak di dalam template. Jadi ini 1-4 saya akan berikan template-nya seperti apa. Nah, template-nya itu seperti ini. Untuk pilar 1-4 ya, Anda bisa gunakan template ini. Pertama, ada 4 kategori digital marketing channel ya. Jadi kolom-kolom ini masing-masing channel adalah satu kolom. 4 kategorinya, pertama social media, kemudian search, display, dan mobile. Mobile bisa email, YouTube, aplikasi, WA, Line, itu masuk ke yang kanan ya, mobile. Nah, pertama Anda harus definisikan dulu tujuannya. Kalau Anda lihat funnel tadi, bisa reach, bisa act, bisa convert, bisa engage. Nah, untuk di sini contoh, saya tulis act ya. Jadi saya ingin menghasilkan apa? Act itu leads. Saya pengen dapat banyak leads ya. Nah, kemudian temanya apa? We are the proven solution for skin abnormalities. Jadi satu template ini untuk satu tema. Kalau Anda lagi mau campaign tentang menghasilkan leads ya, karena ini act ya. Mungkin di sini semua act ya. Anda sedang tujuannya bikin act dan temanya ini harus sama semua. Itu yang disebut terintegrasi. Jangan yang email cerita A, yang iklan SB, kemudian IG-nya nggak sama. Ya itu akan merugikan Anda sendiri. Jadi kalau message yang berulang-ulang itu akan memperkuat ya pesan yang sampai kepada customer. Jadi Anda harus gunakan tema yang sama untuk ke 4 channel ini ya, sehingga customer mendapatkan impresi yang kuat tentang pesan ini. Itu yang kita sebut integrated marketing campaign, karena Anda bisa buat ini sendiri terpisah-pisah tanpa memiliki kesatuan pesan. Itu rugi. Nah, ya contohnya we are the proven solution for skin abnormalities. Jadi ini adalah solusi untuk masalah dengan kulit Anda misalnya. KPI-nya apa ukurannya? Harus smart ya. Misalnya berapa likes, berapa shares, berapa subscribers dan berapa leads. Ya, ini bisa didefinisikan. Ini berapa klik di sini ya. Setelah searching berapa yang klik ke tempat Anda, berapa yang bounce rate-nya seperti apa. Display berapa juga yang klik ke tempat Anda, click through rate-nya berapa, CTR, dan seterusnya ya. Jadi waktu buat campaign entah di sosmed, search, objektif jelas, bisa reach, act, convert, atau engage, tapi masing-masing harus jelas ya. Kalau ini harus satu ya, untuk di sini tetapkan satu. Jadi untuk sosial media kali ini saya hanya membahas yang act, jadi jangan dicampur yang act, yang convert, dan engage di dalam satu tabel ini. Jangan dalam satu tabel Anda punya beberapa program, jangan. Satu tabel untuk satu, yang reach-nya kayak apa, yang act-nya kayak apa, yang convert-nya kayak apa, yang engage kayak apa. Karena biasanya itu berbeda ya, kontennya tadi berbeda. Masih ingat ya, tofu, mofu, bofu, berbeda. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya harus didefinisikan. Kemudian audience. Ya tentu ini tadi, di sini Anda harus masukkan angkanya ya. Jangan lupa masukkan angkanya berapa di sini targetnya. Kemudian audience. Ya, audiensnya siapa, umur berapa sampai berapa, di mana, di kota mana. Call to action-nya apa? Di setiap campaign harus ada call to action. Yaitu tindakan customer yang seperti apa yang Anda harapkan setelah melihat iklan Anda. Jadi kalau Anda bikin iklan, bikin promo, bikin campaign tanpa CTA, berarti itu hanya awareness, dia tahu ada, tapi nggak ada sebuah tindakan apapun. Apakah dia diharapkan misalnya meninggalkan nama, meninggalkan telepon, ya, atau download brosur atau apapun, itu ada tindakan dari sisi calon customer yang dia lakukan sebagai tanda iklan Anda berhasil. Jadi untuk setiap iklan, setiap campaign harus ada call to action. Misalnya contohnya di sini ya, dia mau konsultasi produk dan mau minta demo. Dia daftar, dia kontak kita untuk minta konsultasi dan demo. Itu adalah call to action yang ditulis di iklan Anda ya, dan ini mungkin menjadi salah satu KPI, berapa orang yang dari leads ini yang mau datang ke konsultasi dan demo ya. Nah, seperti itu. Jadi harus ada call to action-nya. Nah, kemudian kontennya seperti apa?
Mungkin bisa agak beda, yang satu video, yang satu gambar, ceritanya kayak apa kalau gambar, kalau video, kalau gambarnya gambar siapa, seperti apa. Kemudian jadwalnya kapan, ya, kapan akan dimulai kampanye, ya, apakah bersamaan atau beda seminggu, beda sehari, terserah Anda, tapi harus direncanakan. Kapan akan dievaluasi? Karena sering sekali program ini semua seperti komputer, di set lalu kita lupa. Kita ngerjakan yang lain, kita lupa bahwa itu terus-menerus berjalan dan menghabiskan uang Anda. Karena semua program yang di sini jalannya biasanya otomatis, dia akan jalan terus, ya, dan toto ada tagihan di kartu kredit Anda untuk bayar iklan Google terus-menerus. Jadi harus ada tanggal evaluasi. Nah, waktu Anda evaluasi, keputusannya biasanya bisa di stop, dilanjutkan, ditambah budget, dikurangi budget, ya, atau diganti iklannya, atau Anda pilih iklan yang lebih berhasil. Dan budgetnya seperti apa? Ya, jadi ini pilar 1, 2, 3, 4 tadi sebenarnya sudah dibahas di dalam satu tabel ini. Jadi pakai template ini. Ya, ke depan Anda akan belajar buat social media, memilih keyword, kemudian display. Ya, ini Anda akan belajar teknik membuatnya, tetapi Anda perlu dulu definisikan buat plan yang bagus. Ya, objektifnya tadi reach, apakah act, convert or engage, dan seterusnya. Temanya seperti apa. Ya, jadi saya minta Anda belajar menggunakan template ini. Dan biasakan dalam sebuah program yang berjalan berulang-ulang, Anda selalu menggunakan yang namanya template. Pakai selalu template, ya. Nah, saya mau bahas pilar nomor 2 secara lebih mendetail, ya, tentang membuat goals dan measurement-nya. Karena ini salah satu yang paling penting, dan sering kali marketer tuh lebih senang bertindak tapi lupa tujuannya apa. Sehingga kalau ditanya berhasil nggak? Jawabannya bukan berhasil atau tidak. Jawabannya, Pak, iklan sudah dipasang, video udah jadi, video sudah tayang. Ya, berhasil apa tidak? Nggak bisa jawab. Ya, yang pasti sudah dilakukan. Video udah dibuat, Instagram udah dibuat. Hanya aktivitas, goalsnya sendiri nggak jelas. Ya, jadi pilar nomor 2 bicara tentang goals dan measurement ini sangat-sangat amat penting. Saya akan bahas lebih detail, ya. Nah, funnel stage itu kan macam-macam. Tadi ada reach, act, convert, engage. Untuk reach, ya, jadi audiensnya masih eksplorasi ini. Perlu nggak sih ini produk? Nah, program Anda bisa bikin konten. Ya, yaitu konten marketing tadi. Disebut marketing konten, yaitu yang tidak langsung menjual, ya. Bisa juga Anda bikin campaign khusus, ya, yang organik, artinya organik itu nggak berbayar, paid, atau pakai influencer, atau menggunakan earned media tadi. Itu juga bisa, ya. Jadi bisa bikin campaign sendiri khusus, ya, entah bayar entah tidak, tapi dengan sebuah tema khusus untuk mendapatkan leads misalnya. Jadi untuk mendorong akhirnya orang masuk ke tahap act, ya. Nah, contoh KPI-nya tadi audience volume, audience quality, audience value, and cost, ya, seperti apa. Kemudian decision making itu tahap act. Nah, Anda perlu membuat yang namanya persona customer journey. Jadi harus dirancang sebuah perjalanan customer dari pertama bersentuhan dengan produk Anda, melihat mungkin dari review orang, terus dia mulai searching, terus dia lihat di website Anda, kemudian dia tinggalkan nama leads, kemudian dia membeli pada saat tertentu. Itu sebuah journey. Ya, itu disebut customer journey dan harus sesuai dengan personanya, tipe orangnya. Ya, jadi disebutnya bukan hanya customer journey, tetapi persona customer journey. Karena customer journey itu harus di-customize cocok dengan tipe orangnya, tipe personanya. Ya. Nah, Anda membuat itu programnya, ya, di tahap act ini. Kemudian Anda harus membuat juga lead generation campaign. Jadi kampanye yang bukan hanya bikin awareness tapi yang menghasilkan leads. Karena itu beda caranya, ya. Jadi campaign-campaign yang menghasilkan leads pasti beda dengan yang hanya mengenerate awareness, dan beda juga sama yang menghasilkan conversion atau penjualan, ya. Contoh KPI-nya berapa leads conversion rate, berapa time on site, dan sebagainya, ya. Jadi ini tadi di awal saya jelaskan, tapi ini lebih detail. Kembali ke tabel ini dalam menentukan tujuan yang di sini nih, ya. Tujuan Anda di sini yang mana, RAC, kemudian KPI-nya yang mana, ya. Anda bisa lihat di tabel ini dengan lebih jelas, ya. Kalau di tahap convert, tentu customer mulai melakukan purchase. Nah, programnya Anda terapkan CRM, Customer Relationship Management, ya, di mana leads yang hot leads itu bisa di-push, di-remind, didorong dengan pesan-pesan yang mendorong dia untuk melakukan pembelian segera, ya. Anda bisa melakukan retargeting, ya, mengikuti gerakan dia di sosmed, ya, keluar lagi pesan itu di email, dikirim lagi, SMS dikirim lagi, pesan yang konsisten. Kalau seseorang udah pernah search, ya, misalnya dia pernah search produk A, loh kok kemudian dibombardir, ya, atau diikuti dengan
iklan-iklan dari produk yang dia pernah search itu. Nah, itu disebutnya retargeting. KPI-nya apa? Berapa salesnya, berapa revenue-nya, berapa conversion-nya, berapa nilai ordernya. Ya, jadi ini yang harus didefinisikan di tabel sebelumnya dengan sangat-sangat detail. Kemudian engage, ya, bahwa customer sudah advokasi, social proofing, ya, social proofing nanti akan saya kasih lihat contoh. Kemudian berapa repeat sales dan seterusnya, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan KPI, contoh keberhasilan, ukuran keberhasilan, targetnya yang Anda tulis nanti di sini. Berapa likes, berapa subscribers, tergantung dari tipe di atasnya ini, R, A, C, atau E, ya. Oke, jadi ini KPI-nya. Seperti itu. Nah, pilar nomor 5. Tadi pilar 1, 2, 3, 4 sudah sampai mana? Konten, media, goal, engagement, kemudian tadi yang planning sudah ya. Sekarang nomor 5 adalah tentang experience. Pengalaman customer berinteraksi dengan Anda. Ini harus dirancang. Jadi Anda harus buat yang namanya buyer persona dan kemudian journey. Sehingga nanti bisa digabung disebutnya persona customer journey. Ya, jadi persona itu Anda bikin dulu profil tipikal customer Anda, mungkin 4 macam gitu ya. Supaya Anda bisa menyesuaikan cara komunikasi Anda supaya terjadi konversi yang maksimal. Kan bikin leads di sini biasanya mahal ya. Nah, sedangkan untuk conversion yang di bawah ini menjadi lebih affordable, nggak terlalu mahal kalau Anda tahu cara convert yang baik. Ya, supaya bisa convert yang baik, Anda buat dulu pertama customer persona, buyer personanya. Anda harus tahu kebutuhan dia apa, ya, keinginan dia apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, itu dibuat tipikalnya kayak apa sih? Customer kita kan nggak sama semua, ada kelompok-kelompoknya, ada berapa jenis, ada berapa tipikal customers. Nah, itu bisa dibentuk. Biasanya dikasih nama, dikasih foto fiktif atau beneran juga nggak apa-apa. Dikasih nama, ibu ini adalah ibu rumah tangga yang mencari produk skincare. Di sini adalah anak remaja yang baru usia sekian, lagi cari skincare. Ini adalah ibu-ibu muda, dan seterusnya. Anda bisa buat berapa persona yang sesuai dengan bisnis Anda. Kemudian Anda buat journey untuk masing-masing, ya, karena ada ibu-ibu yang agak mungkin gaptek, dia nggak mau terlalu ribet buka-buka menu, dia lebih senang ngomong. Nah, didesain, maka nanti follow up-nya tidak by email, karena ibu-ibu rumah tangga yang sibuk juga mengurus rumah tangga, maka dia mungkin nggak sempat baca email, I don't know, ya, lebih cocok di telepon misalnya. Journey-nya akan lain sama anak-anak anak remaja yang seneng apa-apa lewat Instagram, diklik ke sana, klik sini, klik sini. Informasinya harus lengkap di webnya, landing page-nya harus bagus. Ya, jadi masing-masing persona ini punya journey yang berbeda yang dioptimalisasi. Ya, ini contoh journey persona customer journey. Di atas tulisan personanya dulu, ya, dan ini journey dari mulai awareness, consideration, purchase, kemudian dia udah onboarding, artinya sudah beli, dan akhirnya advocacy, ya, mengajak orang lain. Nah, satu persona ya satu gambar gini. Ini disebutnya journey, ya, journey map. Nah, persona ini bisa juga ditulis skenario-nya seperti apa ya. Contoh namanya si Joe, umur 32, tipikal dari customer perusahaan ini. Seorang graphic designer, jobnya ya. Kemudian profesi dia adalah graphic designer. Joe works on his computer all day. Ini tipikal si Joe ini kerja di komputer terus deh. And he needs comfortable and noise cancelling headphones to be able to listen to music, podcast, etc. and focus on his work. Jadi dia orang yang membutuhkan headphone khusus yang bisa dipakai sepanjang hari. Comfortable, noise cancelling, jadi menghilangkan keributan di sekitar kita supaya dia bisa dengerin musik, podcast, dan juga bisa kerja dan fokus. Ya. Jadi ini tipenya, karena yang beli headphone kan macam-macam. Ada penggemar musik, ada orang yang lagi mau recording, ya, ada macam-macam. Ada orang yang lagi jalan-jalan, ada yang hanya untuk gaya-gaya. Jadi dibuat beberapa jenis yang utama. Nah, maka di setiap tahapan tadi di funnel, ya, ini funnel yang paling atas, aware, consider, purchase, beli, kemudian akhirnya advocate ke orang. Nah, di sini skenario-nya seperti apa? Nah, kita as friends and coworkers, mungkin dia akan tahu aware produk kita lewat dari nanya-nanya teman merek kita, ya. Kemudian apalagi? Dia akan mungkin searching dengan kata kunci best headphones. Ya, best headphones. Ya, mungkin itu kata kuncinya. Akan beda sama orang lain lagi yang mungkin lihat fashion misalnya, pengen untuk gaya-gaya. Maka mungkin dia nggak akan tulis best headphones, tapi trendy headphones. Ya, jadi Anda lihat akan beda keywords-nya,
beda yang dia browsing beda, memilih produknya beda dan seterusnya. Ya, kita nggak akan bahas ini sekarang, nanti ada kuliahnya sendiri. Intinya Anda melihat aktivitas apa yang seorang Joe lakukan, kemudian touch point-nya yaitu titik singgung dengan perusahaan Anda. Apakah iklan, banner ad, ya muncul tiba-tiba di laptop dia karena dikerja sepanjang hari, tiba-tiba di laptopnya ada brand Anda, merek X, headphone-nya, landing page Anda, kemudian e-commerce site, kemudian di search bar, kemudian ini semua touch point. Ya, tentu waktu Anda berhubungan dengan customer itu kan ada mulai dari landing page, terus kemudian search tentang produknya, cart-nya, ya keranjang belanja, kemudian halaman pembayaran, error message, ini semua harus diperhatikan satu-satu. Lalu kita nilai customer itu, si Joe itu happy nggak ya dengan kondisi kita hari ini? Kalau belum ya diperbaiki. Misalnya ya untuk iklannya sih udah happy, tapi di sini rata nih, nggak terlalu happy. Tapi di sini dia agak kesel nih, bagian pembayaran, bagian error sama bagian shipping ini kayaknya mengesalkan. Kalau seorang Joe itu nggak akan mau ribet misalnya ya, nggak mau panjang-panjang dan seterusnya. Nah ini harus dinilai supaya kita bisa melihat pain points-nya yang membuat pain bagi seorang Joe itu apa. Contoh di sini ya, checkout page doesn't support all credit cards. Wah, credit cardnya hanya bisa satu macam, dua macam. Joe akan kesel banget, ya gitu ya. Nah, sehingga possible solutionnya apa? Perbaikannya seperti apa? Clarify checkout page to show accepted payment options or work to support more payment methods. Jadi mungkin sediakan banyak alternatif. Nah, ini yang kita sebut dengan apa tadi? Persona customer journey. Sampai dia juga nanti bisa advocate orang lain. Contoh di sini, no follow up about product satisfaction. Si Joe juga nggak happy. Kalau dia udah beli nggak pernah ditanya, are you happy? Nggak ada juga ngisi survei. Ya, senang nggak sama headphone barunya? Ya, jadi mungkin solusinya misalnya send out a CTA to review product. Nah, jadi kita kirim lagi email sama dia. Hey Joe, congratulations on your new headphones. Please review your product. Karena banyak orang lain yang membutuhkan produk review kamu. Nah, itu CTA ya, call to action-nya apa? Jadi emailnya ada tindakan yang diharapkan dari seorang Joe. Bukan beli lagi, dalam hal ini adalah advocacy. Ya, mengajak orang lain untuk ikut mengerti produk ini seperti apa. Ya, dan kalau bisa juga membeli. Itu yang kita sebut advocacy. Jadi CTA-nya bukan purchase tapi review produk misalnya. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya peta seperti ini, Anda bisa melihat secara lebih lengkap utuh pilar kelima tadi, pengalaman customer. Ya, masih ingat ya, kan 6 pilar dari digital marketing kan salah satu pengalaman customer berinteraksi dengan Anda itu harus memuaskan. Jadi jangan hanya iklannya bagus tapi pengalaman interaksinya nggak sesuai gitu ya. Ya, jadi itu tadi adalah pilar ke-5. Ya. Jadi website Anda seperti apa, landing page-nya, conversion-nya mudah nggak, ya, dan ini hal-hal bisa di-customize nggak page Anda, supaya si Joe mungkin bisa ada love products, mungkin dia nggak langsung beli hari ini, tapi bisa masuk wishlist dulu, ya, sehingga produk-produk yang dia suka bisa ditandai dengan mudah. Ya, saya suka belanja barang art di Etsy, sebuah situs worldwide untuk barang-barang seni, itu senang. Saya kadang-kadang ngumpulin yang saya suka, dikasih love dulu, nanti bisa dilihat satu kali kapan saya mau beli, itu sudah ada yang kita suka. Itu experience yang menyenangkan ya buat seorang saya ya, seorang Samuel itu suka pengalaman belanja di Etsy dalam hal customization, bisa di customize barang-barangnya. Jadi karena dia jual barang seni kan banyak sekali kategorinya, ini bisa di customize websitenya khusus untuk yang saya suka saja. Jadi itu pilar nomor 5 ya. Dan kalau dibilang tadi ada multiple path to conversion, ini ya salah satu ya. Ingat ya, jalannya orang sampai membeli itu banyak kan di zaman digital. Bisa lewat search, bisa lewat display, bisa lewat sosmed. Kemudian dia setelah dari sana, ini nyasarnya kemana? Bisa ke website, bisa juga ke landing page. Karena landing page ini biasanya satu dari banyak halaman yang ada di website. Tapi nggak harus orang nyasar ke landing page kan, orang bisa dari search misalnya masuk ke halaman lain di situs Anda. Halaman yang paling populer belum tentu halaman depannya. Nah, jadi halaman yang paling populer di situs Anda dan landing page ini dua-dua harus diurus. Nah, jadi itu yang disebut customer experience. Jangan-jangan dia setelah nyasar ke sini, produk yang dia cari itu susah banget informasinya. Harus ngobok sana, ngobok sini, wah orang udah males. Ya, jadi ini pengalaman yang harus dibuat mudah. Kalau orang masuk dari mana saja,
ujungnya adalah conversionnya. Ya, jadi supaya secepat mungkin bisa convert. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah website, ada nggak data nama dia? Diminta nggak namanya, HP-nya, email dan sebagainya. Supaya dapat data leads ya, informasi tentang leads. Setelah punya leads, tentu bisa di follow up, bisa dikirim email, bisa dikirim konten marketing. Ya, kemudian bisa conversational, kita bisa coba call dia, telepon, bisa coba WA. Apa kabar, Pak Sam? Kemarin nyariin ini ya, produk A ya. Saya lihat datanya ada di website kita. Nah, ini bagusnya ini jangan lama-lama ya, follow up dan conversational messaging ini segera setelah data saya tinggalkan di situs Anda. Ya, kalau Anda seorang digital marketer yang bagus, pasti akan mengelola semua proses alur ini supaya terjadi conversion secepat mungkin. Apalagi follow up. Kalau orang sudah tinggalin nama, di follow up-nya lama, orang udah kesel, udah lupa malah. Ya, kemudian bagaimana Anda mendorong supaya terjadi conversion. Ya, jadi ini akan pada akhirnya closing page ya. Pada waktu terjadi transaksi, Anda akan beli. Ya, nah di sana pengalaman di sana juga harus dibikin bagus. Seperti tadi contohnya di Journey si Joe tadi ya. Di sini pada tahap purchasing ini harus enak. Bahkan Anda harus juga pikirkan setelah beli seperti apa. Ya, jadi ini hal-hal ini menjadi 6 pilar tadi ya. Kalau ke bawah tadi funnelnya, ke kanan ini pilarnya. Nah, pilar kelima seperti itu karena orang tidak sama jalur masuknya ke halaman penjualan ya, lewat banyak jalur. Ujungnya harus didorong tepat secepat mungkin terjadi penjualan. Nah, ini contoh ya. Kalau Anda pasang iklan di Instagram, pengalaman dia itu ada macam-macam tergantung tipe jenis iklannya. Saya berikan contoh di Instagram, ada tipe awareness, jadi untuk create awareness. Kedua, tipe consideration, ini untuk customer mulai mempertimbangkan produk Anda. Dan yang ketiga, conversion, ini adalah untuk menghasilkan pembelian ya, atau penjualan, transaksi. Nah, awareness dia punya 2 tipe di Instagram, brand awareness atau reach. Nah, kalau brand awareness, ini Anda hanya menyajikan info untuk berulang-ulang kepada target segmen Anda. Jadi, orang bisa aware produk Anda biasanya tidak hanya dengan 1 kali iklan. Beberapa kali iklan, dia akan mulai aware, oh iya ada produk A. Ya, itu namanya awareness. Tapi kalau reach, ini iklan yang ditujukan untuk sebanyak mungkin orang. Reach-nya itu banyak. Tapi mungkin hanya sekali lihatnya. Atau 2 kali. Ya, kalau awareness, itu perlu beberapa kali. Nah, kalau Anda bikin pakai yang tipe awareness, mungkin call to action-nya apa ya? Apakah nelfon Anda? Apakah diharapkan kontak Anda? Nah, ini Anda harus tahu di Instagram ini, kalau dihubungkan dengan pengalaman, nanti dia lari kemana? Apakah ada kemungkinan ke landing page? Atau dia akan ke website? Ya, kalau misalnya kita pasang yang sosial media tadi Instagram yang modelnya adalah awareness, kemungkinan dia akan lari ke website, bukan ke landing page, karena memang Instagram tidak menyediakan landing page, link untuk iklan yang sifatnya seperti ini, awareness, baik yang brand maupun yang reach. Ya, kalau yang, sekali lagi yang awareness itu yang berkali-kali, kalau reach yang sebanyak mungkin. Dengan dana yang sama, ini bisa beda hasilnya ya. Yang ini banyak orangnya, ini orang yang tertentu, jadi ingat produk Anda. Nah, tapi kemungkinan dia nggak akan ada landing page, dia akan website. Nah, website Anda ini you'd better prepare supaya orang-orang yang Anda kirimi iklan ini nyambung. Kalau di sini bilang kami adalah solusi skincare, di sini jangan ngomong lagi solusi untuk sakit perut, nggak nyambung ya di websitenya. Oke? Nah, itu. Nah, tapi kalau Anda ambil yang consideration, ini juga ada berapa? Ada 6 macam possibility-nya dari Instagram. Ada yang untuk generate traffic ke website Anda. Ada yang engagement, ada yang mendorong instalasi apps, jadi kalau diklik nanti bisa langsung ke halaman download apps. Kemudian ada yang untuk klik video, karena Anda di situ menyediakan konten. Kemudian bisa juga lead generation. Nah, lead generation ini di Instagram, dia akan punya halaman sendiri, bukan landing page, dia akan di Instagram yang tipe lead generation, itu akan disediakan nama, nomor telepon, email dan sebagainya, formulir untuk meninggalkan kontak. Ya, jadi kontaknya akan datanya disimpan di iklan Anda di Instagram. Jadi tidak langsung datanya pindah ke situs Anda. Nggak ada di sini, datanya masih di IG, di Instagram. Ya, itu kalau tipe yang lead generation. Jadi nanti Anda harus download. Lalu Anda bagikan ke sales Anda.
lalu suruh mereka telepon, follow up. Nah, jadi Anda harus tahu beda-bedanya ini, dan journey-nya nggak akan sama. Ada yang lewat sini, ada yang lewat sini. Dan kalau Anda udah tinggalin nama di IG, ya tentu Anda pengen cepet kan di kontak. Jadi ini harus dipikirkan bagaimana, apakah lewat email follow up-nya, apa langsung ditelepon di direct message dan sebagainya. Oke. Nah, jadi ini sangat lengkap hari ini. Anda melihat gambaran besar dari digital marketing ya. Kemudian ada yang messages, jadi supaya bisa kontak. Ya, kalau dia klik call to action-nya adalah kirim pesan, bisa WhatsApp, bisa apapun ke sales Anda. Ya, jadi itu tahap consideration biasanya customer ya. Nah, kalau tahap conversion ini mendorong langsung conversion transaksi di website Anda. Biasanya ini di-connect langsung ke halaman pembelian. Ya, kalau memang pesannya diskon hari ini, daftar sekarang atau beli sekarang. Nah, di sini langsung conversion langsung ke halaman pembelian misalnya. Kemudian bisa juga katalog, ya. Jadi supaya mendownload katalog, bisa juga mengenerate traffic ke toko Anda langsung online store-nya. Oke, jadi ini beda-beda dan akan menghasilkan jalur yang berbeda, multiple path, ya, jalur yang berbeda, multiple jalur ya untuk sampai ke conversion page ke bawah. Nah, jadi seorang digital marketer tahu tentang hal ini dan merencanakan hal-hal ini. Ini pilar kelima yang harus dipikirkan. Dan pilar yang keenam adalah conversational messaging ya. Jadi bagaimana Anda berkomunikasi dua arah dengan calon atau dengan customer Anda. Misalnya dengan email. Kalau Anda punya konten marketing, Anda bisa pakai namanya Sniply. Ini nanti Anda cek apa itu Sniply ya. Daripada Anda create konten sendiri, Anda bisa lihat artikel yang relevan yang orang lain sudah buat, lalu Anda kirim ke target audiens Anda ya sebagai konten marketing, berarti hanya mengenerate simpatisan terhadap produk Anda, belum jadi leads ya. Jadi paling nggak dia tahu Anda siapa, dia tertarik, dia trust, dan dia loyal terhadap Anda ya, bisa respect terhadap Anda. Jadi artikel yang sifatnya informasi, edukasi seperti itu Anda bisa kirimkan lewat Sniply contohnya ya, dan nanti ada link untuk mengontak Anda. Kalau dia tertarik, dia bisa kontak Anda. Sebagai seorang marketer, Anda bisa dihubungin kembali oleh yang menerima artikel itu Sniply ya. Kemudian bisa juga email yang untuk follow up. Mas kemarin udah tinggalin nama, gimana, udah siap nih kita Anda pesen order produknya. Bisa lewat line, WA, banyak ya. Bisa ditelepon ya, chatting ini berarti harus ada orangnya. Kalau yang mobile messaging bisa pakai orang, bisa otomatis ya, di-blast kepada semua orang. Ini harus direncanakan semua. Jadi hari ini yang saya berikan ini semua adalah garis besar hal-hal yang sebagai digital marketer nggak boleh diabaikan. Jadi bukan hanya sekedar pasang iklan ya, banyak. Nah, makanya ini kompleks ya, sebuah hal yang kompleks dan Anda butuh peta. Hari ini saya gambar petanya, saya kasih buat Anda petanya itu seperti apa yang lengkap supaya Anda bisa melihat. Mungkin nggak semua dikerjakan sekaligus, tapi hal-hal tertentu, ini saya mau fokus memperbaiki misalnya otomasi CRM ya. Contoh di THB kita pakai otomasi CRM ya. Jadi kalau ada yang lihat Instagram iklan lalu dia katakan klik masuk ke website kita, dari website kita itu datanya bisa langsung otomatis muncul di CRM system ya. Salesforce.com misalnya bisa melihat siapa yang perlu di follow up dan sebagainya. Oke, jadi itu dia funnel tadi, mulai dari reach, kemudian act, conversion, dan engagement. Nah, ini halaman terakhir ini, section terakhir dari kuliah ini adalah tentang engagement. Saya mau bicara khusus tentang funnel terakhir, engage, karena ini banyak dilupakan orang berhenti di conversion. Ya, berhenti di conversion. Ya. Jadi coba Anda ulangi dulu funnelnya, kita buat planning dulu, terus tindakan Anda buat program untuk R, reach, program untuk act, buat conversion, dan buat engagement. Pilarnya apa saja? Masih ingat governance tadi ya, governance. Kemudian apa lagi? Goal and measurement, content, media, yaitu 4 media template-nya tadi sudah diberikan. Kelima tadi experience, dan yang keenam adalah conversational messaging ya. Jadi tolong diingat itu ya, pilar-pilarnya dan juga funnelnya. Nah, funnel terakhir nih, yang di tahap paling akhir ya, engagement. Buat juga plan tentang hal ini. Pertama, engagement plan, bagaimana create loyalty. Customer beli lagi, jangan beli satu kali.
Saya kasih contoh yang sederhana ini ya. Saya pelanggan juga di hotel.com ya. Kalau pesan hotel di sana dikasih kupon kayak gini. Jadi setelah 10 hari nginep dapat 1 gratis. Harganya yang gratisnya ini ambil rata-rata dari 10 malam sebelumnya. Dan kuponnya ini hanya bisa berlaku kalau memang saya sudah menginap. Jadi bukan sekedar sudah beli ya. Kalau sudah beli tapi saya nggak jadi nginap kan bisa di cancel tuh. Nah itu belum dihitung. Jadi setelah nginap 2 hari kemudian saya ditulis Anda tinggal 2 malam di hotel A. Nah ini jadi biru nih, nomor 1, nomor 2. Jadi saya bisa lihat ya, dan saya terdorong untuk beli lagi. Oh ini udah tinggal 2 lagi nih, bisa dapat 1 malam gratis. Nah ini cara cerdik ya. Ini loyalty. Jadi saya loyal, nggak pakai Expedia, Traveloka yang lain, Agoda. Saya pakai merek ini terus. Gara-garanya apa? Karena ada program ini. Harganya apa lebih murah? Ya comparable, kadang-kadang lebih murah, kadang-kadang lebih mahal, tapi dapat 1 malam gratis lumayan lah. Jadi pikirkan, itu juga bagian dari tugas Anda sebagai digital marketer. Ya, jadi engagement ini kan program untuk mereka yang sudah jadi customer di bawah ya. Dari funnel ini yang paling bawah. Jadi setelah terjadi conversion, ini engage. Nah, hal kedua yang dapat Anda lakukan dengan customer, berarti yang sudah membeli, adalah mendorong mereka untuk melakukan yang kita sebut advocacy. Merefer, mengajak, memuji produk Anda. Merekomendasikan produk Anda, mengendorse, ya. Nah, biasanya review, kita minta mereka melakukan review, ya, kita kirim email yang manis, kata-katanya baik, ya. Saya pernah ikut tour dulu di sebuah safari di Afrika, saya kaget karena setelah berapa hari dia kirim email setelah saya kembali ke Indonesia, Pak, saya senang sekali loh, staf kami bisa nganter Bapak keliling di Taman Nasional ini. Cerita yang manis lah, dia baik. Jadi saya baca dulu email. Terakhirnya, mau nggak Bapak menolong kami supaya kami juga dikenal? Tolong dong tuliskan review. Wah, saya tulis review dengan senang hati karena dia cara pendekatannya juga bagus. Bukan please lengkapi ulasan Anda. Nah itu terlalu kasar ya. Ya, tetapi kalau ditulis dengan cara baik, ini customer review. Anda juga mungkin mau tulis yang panjang malah. Wah, produk ini bagus banget. Saya kasih bintang 5 dan ceritanya juga detail ya. Wah, produk ini bisa dipakai untuk ini, untuk ini. Ini contohnya pembeli dari untuk kacamata selam ya, scuba mask. Orang nulis sepanjang ini kan berarti dia happy sekali biasanya atau marah sekali. Kadang-kadang ada yang bintang 1 malah tulisnya panjang banget ya. Nah kalau Anda pinter, engagement plan ini Anda bahas juga yang bintang 1, bintang 2, orang yang marah-marah tuh biasanya langsung dijawab, kami mohon maaf, kami sedih juga Anda kecewa, bla bla bla. Jadi jangan dicuekin ya customer review seperti ini. Justru sekarang salah satu rekomendasi terkuat itu bukan dari iklan kan, pasti dari review. Jadi ini harus dikelola dengan baik. Oke, advocacy. Nah kemudian yang terakhir yang tadi saya sebutkan beberapa kali adalah social proof. Social proof adalah melihat ketika ada tanda-tanda keramaian, biasanya orang akan datang, ada apa sih gitu. Restoran yang di depannya banyak mobil parkir, ini mengundang customer lain untuk datang. Oh pasti enak tuh, saya datang. Tapi restoran yang udah jam makan nggak ada mobil, nggak ada motor, sepeda pun nggak ada, nyamuk pun nggak ada. Waduh, orang males datang ke situ. Pasti nggak laku nih, nggak enak nih. Jadi keramaian yang diciptakan gitu ya, itu membuktikan secara sosial ini laku. Nah itu harus dikelola. Sebagai digital marketer, Anda harus kelola. Contoh ini ya, ini ada penyewaan hotel gitu ya, properties yang bisa mirip Airbnb, misalnya Anda bisa sewa untuk tinggal di Paris berapa malam. Di sini tulis nih, ada berapa like. Ini social proofing nih. Terus kemudian berapa banyak yang happy, bukan hanya ulasan tadi ya, tapi juga ditulis nih, there are 2 people looking at this hotel. Jadi ada 2 orang yang sedang ngincer nih kamar terakhir di hotel ini, mau laku nih tinggal 2 dan udah banyak, hari ini ada 30 transaksi. Kadang-kadang ditulis, saya pernah lihat ya, today there are 20, ya ada 20 purchase. Nah itu social proof, ya social proof. Atau ada 17 orang yang sedang ngincar produk ini, ada 5 orang yang looking at this product, sedang melihat produk ini. Nah itu semua social proofing, menunjukkan bukan hanya kamu loh yang tertarik, ini ada banyak yang sudah membuktikan dan sedang tertarik tentang produk ini. Itu kita sebut social proofing. Bahkan kalau bisa dikasih nama yang kita kenal. Ini contoh kemarin di Facebook ya, saya lihat ini siapa saja teman-teman saya yang suka
aplikasi ini TikTok for Business misalnya. Ya. Ini siapa yang suka tuh namanya keluar. Nah, ini namanya social proofing. Ini di-provide tentu oleh Facebook untuk si TikTok Business. Ya, ini ada fitur untuk membuat si TikTok for Business ini jadi laku. Jadi teman-teman saya yang menyukai iklan ini atau menyukai produk ini ditampilkan namanya di iklannya dia. Ya, si A, si B, si C, teman-temanmu nih udah pada beli atau sudah tertarik atau sudah like iklan ini. Ya, jadi ini menciptakan orang penasaran ada apa sih itu. Ya, kok bagus gitu. Nah, itu yang kita sebut social proofing. Jadi sebagai digital marketer, jangan lupa ini juga bagian dari engage di bawah ya. Tadi apa saja? Loyalty, supaya ada repeat purchase, advocacy, dia bikin ulasan yang bagus, sehingga orang lain juga ikut yakin, dan terakhir tunjukkan banyak peminatnya. Ya, entah nama-nama pembelinya ditampilkan, atau jumlah peminatnya ya ditampilkan. Nah, hal-hal itu yang kita sebut social proofing. Nah, jadi itu yang penting untuk Anda perhatikan, Anda bisa pahami ya, bahwa funnel, Anda harus bisa jelaskan 6 pilar tadi, ya, dan Anda sudah lihat hubungnya bahwa strategi marketing dulu harus diselesaikan sebelum bisa masuk ke digital marketing, dan Anda bisa lihat lagi ke tujuan kuliah kita pada hari ini apakah semua sudah tercapai. Nah, dalam kuliah ini Anda akan punya tugas ya, karena sifatnya yang namanya digital marketer bukan belajar banyak teori, tapi harus banyak mempraktekkan, mencoba. Karena tools-tools yang digunakan, teknologi yang digunakan, ini sering berubah, sering update, dan ada hal-hal yang baru terus yang bisa digunakan oleh digital marketer. Jadi, kalau Anda tahu teorinya, tapi nggak pernah melakukan, dijamin akan tidak efektif. Karena teori Anda tidak bisa terlaksana tanpa Anda tahu cara menerapkannya seperti apa. Ya, Anda punya gagasan, iya nih harusnya social proofing-nya jalan, tapi software-nya apa? Anda pernah tahu nggak? Ini ada software-nya untuk bikin social proofing. Ya, bagaimana membuat ulasan? Di mana cara membuat ulasannya yang bagus? Ya, jadi secara praktis saya mendorong semua peserta kuliah ini untuk banyak mencoba. Coba jual produk apapun. Ya, kalau Anda nggak pernah menjual produk, Anda akan terus awam tentang digital marketing. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, penjelasan tentang tugas, tentang bagaimana praktiknya nanti saya jelaskan dalam video terpisah atau dalam sesi terpisah. Ya, terima kasih untuk perhatian Anda, tetap semangat, belajar terus.